Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami masih di Berendo. Kita masih membahas seputar dengan pengelolaan PAD di Kota Bengkulu, dan ternyata tadi kita berbicara seputar dengan pajak ya Ibu ya. Ternyata ini juga ada banyak sekali upaya yang dilakukan dari pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka menimbulkan kembali semangat masyarakat ini untuk menyadari kewajiban ya dalam hal membayar pajak, sampai dengan tadi ingin memberikan reward gitu ya. Saya apresiasi sekali sebenarnya karena masyarakat ini senang sekali dengan reward ya Pak. Tapi yang perlu digarisbawahi tadi adalah reward ini dia tidak membebankan dari APBD ya gitu ya. Nah mungkin itu yang pada akhirnya nanti kalau tidak digarisbawahi masyarakat bertanya-tanya apakah ini mengganggu APBD gitu ya. Ternyata sejauh ini tidak ya Bu ya, dan memang harapannya memang tidak. Harapannya tidak. Ya baik, Ibu Nurlia melihat dari pengawasan pajak dan retribusi ini bagaimana sih untuk mekanisme pengawasan yang dilakukan untuk para pengembang perumahan Bu? Kalau untuk pengawasan perumahan, kami sebenarnya kalau untuk dari sisi evaluasi monitoringnya kan kita menyesuaikan, tapi ini sebenarnya agak sulit sih. Kita kan kadang-kadang dari pengembang itu kan dari pengembang beli lahan ini kan dari penjual itu kadang-kadang mereka belum langsung eksekusi. Jadi kadang-kadang itu yang sebenarnya kita nggak bisa pantau. Jadi kita nggak bisa ngitung target. Jadi kan sebenarnya kalau sudah dibeli, harapan kita kan ini beli lahan harusnya sudah dikapling-kapling nih supaya kemudian kami bisa menghitung. Berarti kalau tahun ini ada 10 pengembang, kemudian langsung bisa kita hitung ini untuk berapa nih akan ada penambahan dari sektor PBB-nya nanti gitu. Jadi nggak langsung eksekusi ya Bu ya ketika? Ada yang memang nggak langsung eksekusi sepertinya Pak. Berproses lah. Berproses gitu loh. Gitu. Kadang-kadang Saya mungkin pikir tadi seperti itu ketika dia udah bilang. ya, jadi agak sulit. Jadi ada yang memang mereka beli mungkin tahun ini dengan proses penggarapan dan lain-lain mungkin baru bisa eksekusinya di tahun berikutnya gitu loh. Apalagi kalau udah tengah-tengah tahun kayaknya, tergantung di pengembangnya sih. Itu sebenarnya sulit kami data. Artinya tidak semua proses balik nama antara penjual dengan pengembang itu kemudian langsung bisa dieksekusi menjadi apa namanya itu perumahan. Ini jadi kami nggak bisa melihat itu gitu loh. Kadang-kadang mungkin kemampuan pengembang atau proses untuk perizinan yang berada. perizinan Iya betul. perizinannya juga kayaknya lumayan ya Pak. Lumayan nggak makan Iya, waktu. Ya. kayaknya nggak bisa kita tebak, kecuali kalau memang setiap ada proses itu ada limitnya, misalkan kemungkinan 4-6 bulan ini akan kita kembangkan atau kita bangun rumah, mungkin kami akan bisa menghitung. Kalau sekarang itu yang belum bisa kita hitung dari pengembang. Karena fluktuasinya tadi dia nggak menentu ya Ibu ya, apakah dia langsung dieksekusi atau tidak, dan kan, kapan kita juga nggak tahu. Juga gitu. Lumayan banyak Pak di Bengkulu kan, lumayan banyak di Bengkulu. Jadi memang apa namanya itu agak sulit kita untuk menentukan setelah misalkan ini tanah ditetapkan menjadi pemilikan pengembang akan dikembangkan, kapan untuk dikembangkan kita nggak memperoleh informasi itu. Karena memang tidak menentu tadi ya. Tidak menentu waktunya. Gantung di pengembang ya, kalau bagus-bagus kalau pengembangnya setelah balik nama langsung bangun gitu loh kan. Atau laporan ya, minimal kayak berapa bulan lah setelah ini. Karena gitu memang ya. nggak ada kewajiban untuk melapor. Beda dengan notaris. Kalau notaris kan memang ada kewajiban untuk melapor. Kalau pengembang memang nggak ada kewajiban. Ya betul. Ya baik Pak Asman, mungkin kalau dari peran DPRD sendiri Pak untuk melihat tadi kan mekanismenya, kemudian untuk regulasi sejauh ini untuk mengatur regulasi yang mendukung untuk pengembangan perumahan sekaligus memastikan PAD ini meningkat, seperti apa Pak? Ya, kita mengingatkan ke pihak OPD juga sekaligus mengawasi juga. Sebab kita tahu pengembang ini untuk bisa berinvestasi tentu perlu kenyamanan Bu. Iya, betul. Kenyamanan dalam perizinan, biaya balik nama, di pertanahan. Nah, kalau pengembangnya sudah nyaman, mengurus perizinan lancar dan di bertanah juga tidak terlalu dipersulit, mungkin akan jadi pilihan kota untuk dijadikan pengembangan. Tapi juga diingatkan juga pengembang ini untuk dalam kota untuk mencari lahan sudah mulai susah.
karena tanah terbatas. Nah, kita ingatkan dengan pihak pemerintah juga, perumahan ini akan bergeser nanti arahnya, tidak di kota lagi, karena tanah sudah semakin susah. Ada juga tanah sudah semakin mahal. Betul. Nah, persaingan antara pengembang juga semakin kuat, Betul. saling dahulu mendahului harga tanah kan. Nah, dengan begitu nanti pengembang juga mencari alternatif untuk daerah penyangga kayak di Benteng, Seluma, Bengkulu Utara. Bergeser ya Pak ya. Bergeser. Nah, itu kan nanti PAD kota itu tidak bisa disamakan lagi. Sudah masuk ke kabupaten Sudah masuk dia. ke kabupaten. Betul. Yang untuk itu sekarang dengan lahan-lahannya masih ada, kita berharap dari pihak-pihak perizinan juga untuk cepat mengeluarkan izin yang memang sesuai dengan prosedurnya. Nah, terus juga di pertanahan juga kadang-kadang terlalu lama, Bu. Untuk balik nama, pemecahan sertifikat, macam juga itu kan memang banyak terkendalanya di situ. Regulasi terlalu panjang, panjang. Kadang-kadang untuk mengurus izin tuh sampai 6 bulan bisa, Bu. 6 bulan. Tapi ada koordinasi nggak Pak dengan pihak perizinan? Oh kemudian iya, pertanahan pasti ada tadi, koordinasi Pak? karena setiap perizinan itu sekarang melibatkan 6 sampai 7 OPD, Bu. Oh. Ya. Nah, dahulu waktu mengurus perizinan 6 atau 7 OPD ku disatukan, dirapatkan. Setelah dirapatkan semua bekerja, tapi sekarang enggak terjadi begitu. PU harus menguruskan peruntukan. Nanti baru beralih ke BPHTB, ke Dinas Lingkungan Hidup. Kan dari labor airnya dicek semuanya. Jadi regulasi memang panjang. Kalau satu OPD aja bisa 1 bulan, kalau 7 bisa 7 bulan. Jadi itu yang menghambat ini. Bergiliran gitu Ya, Pak ya, bergiliran begitu. Karena ada pertek inilah, pertek itulah yang harus dilalui. Jadi itu menghambat juga untuk ke PAD kota juga. Nah, dari DPR itu kemarin udah berapa kali koordinasi dengan pihak-pihak perizinan supaya perizinan ini kalau memang tidak ada terkendala baik dari legalitas maupun sarana dan prasarananya, ya monggo harus dilaksanakan gitu kan. Tapi kan ini kan ada oknum-oknum ini kadang-kadang juga kan. Nah, ini ditahan ini ditahan ini ditahan ini. Jadi itulah yang membuat regulasinya yang lama kata Bu Lia ini sampai setahun. Kenapa? Tanah sudah didoser, pemangkanan sudah ada. Cuma ada juga harus dilalui perizinan yang agak rumit. Nah, kita berharap kemarin dengan izin sistem online itu akan berjalan lancar. Tapi enggak, online ini kan menjalankan orang juga. Kalau tidak dijalankan di aplikasinya itu dan tidak di enternya kan barang tidak bisa bergerak. Dan enter itu bisa kita ini kan dengan pihak-pihak ini, dengan pihak-pihak orang ini. Dia nggak mau enter, gimana kita mau izin itu mau keluar, dan itu akan dia tuh berantai. Nah, tapi kalau dulu kan tidak, sekali gua semua izin dipetek semua. Jadi sekarang online cuma memakan waktu yang banyak juga itu. Oke, baik. Iya Bapak, menarik ya Bapak Ibu ya, kita melihat bahwasannya memang kita memerlukan sekali koordinasi dalam hal ini. Kita jeda terlebih dahulu kembali ya Bapak Ibu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.